warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahra dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Public Relations, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Humas bersama Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Terdapat 4 istilah yang muncul dan seringkali dianggap sama oleh sebagian orang. Padahal jelas konsepnya sangat berbeda. Nah, apa saja 4 istilah tersebut? Yang pertama itu ada marketing, yang kedua ada advertising, yang ketiga ada branding, dan yang terakhir ada public relation. Dan ini dicontohkan dalam konsep yang sangat sederhana ketika seseorang ingin melakukan hubungan dengan orang lain ataupun lawan jenis. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah marketing. Marketing pada prinsipnya, kalau sebagian orang itu menyebutnya adalah pemasaran. Pemasaran adalah sebuah proses yang membuat masyarakat atau orang lain itu tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan ataupun dari kita untuk memperkenalkan produk-produk dalam perusahaan itu kepada mereka. Nah, untuk apa? Untuk melakukan proses yang sangat panjang. Dan biasanya kalau organisasi besar atau perusahaan besar itu mereka melakukan riset pasar namanya, atau melakukan pencarian pelanggan yang ideal. Dan definisi itu pada akhirnya menjadi amat sangat luas, menjelaskan bagaimana proses dalam marketing itu sendiri. Dan pemasaran dalam istilah orang kita itu dimulai dari proses pengembangan produk atau ada distribusi. Nah, kemudian dilakukan penjualan produk dari jasa, dan kemudian barangkali yang terakhir itu adalah pengiklanan. Nah, jadi problem adalah marketing fokusnya itu lebih kepada menjelaskan bagaimana produknya itu terjual, sehingga muncullah istilah ketika ada seseorang yang ingin meyakinkan pasangannya bahwa saya adalah orang yang pantas dipilih, bahwa saya adalah pecinta yang baik, bahwa saya adalah orang yang setia. Nah, mau tidak mau orang tersebut harus menjelaskan kepada calon pasangannya bahwasanya dialah pecinta yang baik. Kalau tidak dijelaskan, maka pasangannya tidak akan pernah tahu bahwasanya saya adalah orang yang pantas dipilih, saya adalah orang yang setia. Dan kadang-kadang dalam proses meyakinkan itu mereka banyak melakukan trik, strategi, ataupun cara, karena fokus utamanya adalah agar mereka bisa diterima, agar lawan jenis yang dimasukkan itu, atau dalam marketing yang sebenarnya adalah agar orang yang menjadi target pemasarnya itu yakini, mengenal, serta mengetahui sehingga dia mau membeli apa yang disampaikan. Karena tujuan dari marketing itu sendiri adalah untuk penjualan, meyakinkan, serta mengenalkan sesuatu dalam bentuk produk atau jasa kepada orang lain. Nah, jika kita memiliki perusahaan yang menjual suatu produk, maka kita juga bisa menggunakan jasa pengiklanan untuk mempromosikan produk kita itu. Maka dalam konteks pengiklanan itu seakan-akan menjual dirinya itu berkali-kali supaya orang lain itu bisa tahu akan produk kita. Nah, kenapa orang lain itu mau memberikan iklan dengan harga yang begitu mahal? Supaya produk kita itu bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Orang itu menjadi tahu akan produk kita. Oleh karena itu, biaya promosi itu jauh lebih mahal daripada biaya produksi. Sampai apa? Sampai orang lain itu tahu persis tentang produk kita, mengenali produk kita, sehingga ini akan menjadi pengguna dari si pemilik produk. Nah, kita masuk yang ketiga, itu ada branding. Branding itu adalah nama, istilah, simbol, ataupun tanda dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa kelompok penjual dengan untuk membedakannya dengan dari barang atau jasa
kita sudah tahu persis dengan bagian-bagian yang kita jelaskan, maka branding ini akan muncul dengan sendirinya, sehingga bisa langsung ditangkap oleh orang yang menjadi sasaran kita. Nah, yang terakhir kita masuk itu ada public relation. Public relation ini adalah sebuah strategi dari perusahaan atau sebuah lembaga organisasi untuk membangun relasi baik dengan publiknya, supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari masyarakat di sekitar. Nah, public relation ini sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dalam konsep umum public relation ini ada satu proses yang sangat terkenal dari Marston yang mengindikasikan 4 step yang diberi nama dengan RACE. Apa itu RACE? R itu berarti research, A itu action, C communication, dan E adalah evaluation. Pekerjaan seorang public officer atau pelaku-pelaku PR sebuah lembaga di setiap organisasi, setiap pekerjaannya itu amat sangat tidak mudah. Bahkan besar kecilnya sebuah lembaga, hidup dan matinya sebuah lembaga, nyawanya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh seberapa hebatnya PR yang ada di dalam organisasi tersebut. Di negara-negara hebat, di negara-negara yang maju dan berkembang pesat, posisi dari PR itu hampir selevel dengan pimpinan tertinggi. Namun agak sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tapi kalau public relation itu hampir satu level dengan pimpinan tertinggi. Karena apa? Karena kegiatan di dalamnya itu sangat banyak. Nah, terakhir, setelah sudah saya jelaskan materi yang saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya public relation ini adalah suatu hal yang menjadi cikal bakal keberhasilan suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan. Nah, sehingga betul di negara terhebat sekalipun, public relation ini menempatkan posisi yang sangat tinggi. Sekian penyampaian materi dari saya tentang public relation ini dalam mata kuliah manajemen humas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.